Bereshit atau Kitab Kejadian pasal 29. Kemudian Yakov mengangkat kakinya lalu pergi ke negeri Bani Timur. Dan dia melihat, maka tampaklah sebuah sumur di ladang, dan di sana tampaklah 3 kumpulan kawanan domba yang sedang berbaring di dekatnya. Karena dari sumur itulah mereka memberi minum kumpulan-kumpulan itu. Tetapi sebuah batu yang besar ada pada mulut sumur itu. Dan di sana telah terhimpun seluruh kumpulan itu, dan mereka telah menggulingkan batu itu dari atas mulut sumur itu, dan mereka telah memberi minum kawanan domba itu. Lalu mereka mengembalikan batu itu ke tempatnya di atas mulut sumur itu. Kemudian bertanyalah Yakov kepada mereka, "Saudara-saudaraku, dari manakah kamu ini?" Dan mereka menjawab, "Kami dari Haran." Dan dia berkata kepada mereka, "Kenalkah kamu dengan Laban, cucu Nahor?" Dan mereka menjawab, "Kami mengenalnya." Dan dia berkata kepada mereka, "Baikkah dia?" Dan mereka menjawab, "Baik, namun lihatlah, Rahel anak perempuannya sedang datang bersama kawanan domba." Dan dia berkata, "Lihatlah, hari masih siang, belum waktunya untuk ternak dikumpulkan. Berilah minum kawanan domba itu, dan pergilah, gembalakanlah." Namun mereka berkata, "Kami tidak bisa, sebelum seluruh kumpulan itu terhimpun, dan mereka telah menggulingkan batu itu dari atas mulut sumur itu, dan kami memberi minum kawanan domba itu." Sementara dia masih berbicara dengan mereka, Rahel tiba bersama kawanan domba yang menjadi milik ayahnya, karena dialah yang menggembalakannya. Dan terjadilah, ketika Yakov melihat Rahel anak perempuan Laban, saudara ibunya, dan kawanan domba Laban, saudara ibunya, maka Yakov datang mendekat dan menggulingkan batu dari atas mulut sumur itu, dan memberi minum kawanan domba Laban, saudara ibunya. Kemudian Yakov mencium Rahel lalu menangis dan menyaringkan suaranya. Dan Yakov menceritakan kepada Rahel bahwa dia adalah sanak saudara ayahnya, dan bahwa dia adalah anak laki-laki Ribka. Maka dia segera berlari dan menceritakan kepada ayahnya. Dan terjadilah, ketika Laban mendengar kabar tentang Yakov, anak saudara perempuannya, maka berlarilah dia untuk menyongsongnya. Lalu ia memeluknya dan menciumnya, dan membawanya ke rumahnya. Dan dia menceritakan segala hal ihwalnya itu kepada Laban. Dan Laban berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau adalah tulangku dan dagingku." Dan dia tinggal bersamanya sebulan lamanya. Dan Laban berkata kepada Yakov, "Apakah karena engkau adalah sanak saudaraku, maka engkau melayani aku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apakah upahmu?" Dan Laban mempunyai 2 anak perempuan. Nama yang lebih tua adalah Lea, dan nama yang lebih muda adalah Rahel. Dan mata Lea lembut, sedangkan Rahel bertubuh indah dan berparas cantik. Dan Yakov mencintai Rahel, lalu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun demi Rahel anakmu yang bungsu." Dan Laban berkata, "Adalah lebih baik memberikan dia kepadamu daripada aku memberikannya kepada pria lain. Tinggallah bersamaku." Maka bekerjalah Yakov demi Rahel 7 tahun, dan di matanya semua itu seperti beberapa hari saja, oleh karena cintanya kepadanya. Dan Yakov berkata kepada Laban, "Berikanlah istriku, karena hari-hariku telah digenapi, supaya aku dapat menghampirinya." Lalu Laban mengumpulkan semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Dan terjadilah pada malam itu,
bahwa dia mengambil Lea anak perempuannya dan membawanya kepada dia, dan dia menghampirinya. Juga Laban memberikan kepada Lea anak perempuannya Silpa, hamba perempuannya, sebagai hamba perempuan baginya. Dan terjadilah pada pagi hari bahwa tampaklah dia itu Lea. Maka berkatalah dia kepada Laban, "Apa yang telah kau lakukan kepadaku ini? Bukankah demi Rahel aku telah bekerja denganmu? Namun mengapa engkau telah menipu aku?" Dan Laban berkata, "Tidak pernah dilakukan yang seperti itu di tempat kami, memberikan yang lebih muda sebelum yang sulung. Genapilah dahulu 7 hari ini, dan kami akan memberikan kepadamu yang itu juga, untuk pekerjaan yang akan kau kerjakan lagi denganku 7 tahun berikutnya." Dan Yakub bersedia melakukan demikian, lalu menggenapi ke-7 hari itu, dan dia memberikan kepadanya Rahel, anak perempuannya, sebagai istri baginya. Juga Laban memberikan kepada Rahel anak perempuannya Bilha, hamba perempuannya, sebagai hamba perempuan baginya. Dan dia juga menghampiri Rahel, dan dia pun mencintai Rahel lebih daripada Lea. Dan dia masih terus bekerja dengannya 7 tahun lagi. Dan Yahweh melihat bahwa Lea adalah yang dibenci, dan dia membuka kandungannya, tetapi Rahel mandul. Dan Lea mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Ruben, karena ia berkata, "Sesungguhnya Yahweh telah melihat kesengsaraanku, maka sekarang suamiku akan mencintai aku." Dan dia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia berkata, "Karena Yahweh telah mendengar bahwa akulah yang dibenci, maka dia juga memberikan kepadaku anak ini," dan dia menyebut namanya Simeon. Dan dia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia berkata, "Sekarang adalah waktunya suamiku akan menyatu denganku, karena aku telah melahirkan baginya 3 anak laki-laki." Itulah sebabnya dia menyebut namanya Lewi. Dan dia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kali ini dia berkata, "Aku memuji Yahweh." Itulah sebabnya dia menyebut namanya Yehuda, dan dia sudah berhenti dari melahirkan.